Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai Chelsea. Nah, sebelumnya ini saya berjanji untuk membahas Barcelona ya. Tapi mungkin nextnya lagi karena saya belum feeling membahas Barcelona karena butuh banyak data dan fakta ya. Jadi sekarang saya akan membahas mengenai Chelsea saja. Jadi Chelsea ini memang membeli banyak pemain baru sehingga kalau kita apa ya, kalau kita kategorikan mereka benar-benar niat untuk menjadi juara karena membeli banyak pemain, dan pemain ini adalah pemain yang bernama semua dan usianya tergolong muda muda semua. Nah, walaupun muda ini juga sudah memiliki banyak jam terbang dan itu posisi yang sebagian besar dibutuhkan oleh Chelsea. Nah, Chelsea ini dilatih oleh Frank Lampard. Dia adalah legenda Chelsea yang biasa saya sebut sebagai gelandang rasa striker. Karena walaupun posisinya gelandang tapi jumlah golnya banyak sekali, bahkan menjadi top skor sepanjang masa Chelsea kalau saya tidak salah. Nah, sehingga Lampard sebagai orang dalam Chelsea seharusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk Chelsea ke depannya. Kalau kita lihat skuad Chelsea, kalau kita berkaca pada musim lalu juga, Chelsea ini sebenarnya terhalang karena larangan transfer ya di musim lalu, sehingga mereka tidak bisa membeli pemain yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di Liga Inggris. Ditambah kepergian Eden Hazard yang menjadi inspirator Chelsea dalam mencetak gol. Hazard pergi ke Real Madrid. Nah, ini Lampard cukup kesulitan dalam mencari pengganti Hazard. Nah, tapi Lampard ternyata memiliki program lain. Di antaranya adalah membina pemain muda di skuad Chelsea. Jadi kita lihat sekarang Chelsea itu lebih banyak pemain muda di sana ya. Jadi sudah terlihat bahwa tidak terlalu banyak pemain tua di situ. Mungkin cuma Azpilicueta karena dia sosok senior dan lama di Chelsea, cukup lama sejak zaman Mourinho, dan dia juga berfungsi sebagai kapten. Nah, selain itu diisi oleh nama muda yang baru kembali dari masa peminjaman. Nah, untuk Lampard memang memiliki program untuk memanfaatkan talenta muda Chelsea. Contohnya ya, musim lalu memang banyak pemain muda di situ diberi kesempatan dan menunjukkan kelasnya dan bakatnya. Dan kontribusinya untuk pemain muda ini tergolong bagus untuk masa depan Chelsea. Jadi bisa dipanen di musim depan. Jadi kayak Mason Mount, Tammy Abraham, Zouma, lalu siapa ya? Dan juga jangan lupakan Pulisic ya. Dibeli dari Dortmund, namun memberikan kontribusi besar karena pergerakannya cair dengan penyerang Chelsea. Nah, pemain muda dari Chelsea ini ternyata memang memberikan dampak yang besar. Awalnya memang diremehkan ya karena tidak ada Hazard dan tidak membeli pemain bintang karena ada larangan transfer. Nah ini sangat menghambat Chelsea, namun di tangan Lampard segala keraguan itu sirna sehingga sekarang Chelsea mulai perlahan-lahan mampu bersaing untuk menjadi juara. Nah, sekarang memang terbukti Chelsea mampu lolos Liga Champions walaupun dengan skuad yang serba terbatas ini. Nah,
Di musim ini yang sedang ramai dibahas, Chelsea ini membeli banyak pemain bernama dan dibutuhkan Chelsea. Dan pemain ini rata-rata mahal semua karena usianya muda dan juga memiliki skill yang mumpuni. Chelsea membeli striker tengah, Timo Werner dari Leipzig. Dia striker yang bagus, larinya cepat, itu dibutuhkan Chelsea. Terus Hakim Ziyech dari Ajax, itu gelandang serang, pemain serba bisa menjadi gelandang serang, bisa menjadi second striker, bisa juga menjadi pemain sayap. Dia bertugas sebagai pengatur serangan. Ini gaya mainnya mirip dengan Bruno Fernandes sebenarnya ya, yang Bruno Fernandes dari MU. Nah, ini Hakim Ziyech diharapkan menjadi inisiator serangan Chelsea yang musim lalu hilang karena terlalu tertumpu pada Mason Mount. Nah, tapi Mason Mount pemain bagus, patut dipertahankan. Nah, itu karena Mount andalan saya. Terus Chelsea membeli Ben Chilwell, bek kiri dari Leicester City. Ben Chilwell ini walaupun kecil, namun etos kerjanya baik dan dibutuhkan Chelsea karena gaya mainnya sangat dinamis. Mungkin juga untuk melapis Alonso ya. Mungkin Alonso terlalu lemot, tapi Alonso pemain bagus sebenarnya. Ini mungkin untuk memberikan persaingan di bek kiri Chelsea. Terus Chelsea sudah merampungkan transfer Thiago Silva. Thiago Silva kita ketahui adalah bek dari Paris Saint-Germain. Usianya memang sudah 35 tahun, namun pengalaman dan skillnya mampu menutupi kekurangan Chelsea di sisi pertahanan. Chelsea ya, asal Anda tahu, memang dari tim 5 besar Inggris mencatatkan jumlah kebobolan terbanyak di musim lalu ya. Sehingga ini menjadi PR Lampard, dan Lampard inisiatif membeli Thiago Silva. Bukan membeli ya, karena Thiago Silva ini gratis karena kontraknya habis di PSG. Ini strategi yang tepat karena di jantung pertahanan Chelsea ini tidak memiliki sosok senior semacam John Terry, dan juga mengalami inkonsistensi. Rudiger mulai naik turun, Zoma juga masih muda, Christensen juga naik turun, sehingga memerlukan bek tengah lagi, dan Thiago Silva menjadi pilihan yang tepat di transfer kali ini, walaupun dia dikontrak 1 tahun saja karena mungkin usianya sudah kepala 3, tepatnya umur 35 tahun. Nah, sekarang saya akan coba membahas lini per lini Chelsea. Chelsea dimulai dari kiper. Kipernya adalah Kepa. Kepa saya rasa memang ekspektasinya di Liga Inggris ini besar karena Chelsea membutuhkan kiper yang kokoh, karena Chelsea dulu memiliki Peter Cech, kiper yang luar biasa, berjasa untuk Chelsea. Nah, Kepa ini dibeli dengan harga mahal, namun menurut saya belum memberikan kualitas yang setara dengan harganya. Banyak keraguan untuk Kepa. Namun untuk saya ini masih adaptasi karena liga baru. Beri Kepa kesempatan lagi. Sebenarnya Kepa itu menurut saya cuma masalah mental aja. Jadi sama kasusnya seperti De Gea. De Gea kan ada penurunan ya, sehingga membuat yang skillnya awalnya bagus karena mentalnya down, itu mempengaruhi penampilan, dan ini juga terjadi kepada Kepa. Jadi beri Kepa kesempatan. Dan Chelsea juga kabarnya memburu kiper baru, semoga terjadi untuk memberi persaingan kepada Kepa. Bek kanan ada Azpilicueta, Chelsea sebagai kapten, pertahankan, namun saya rasa juga memerlukan bek kanan lagi karena Reece James masih muda. Tapi bek kanan saya rasa cukup ya Chelsea. Terus Thiago Silva ya, itu akan jadi pembelian bagus
dan saya rasa akan langsung inti. Satunya lagi, apakah Rudiger, Zouma atau Christensen? Menurut saya masih Rudiger karena dia memiliki pertahanan yang lebih bagus dari ketiganya. Jadi itu bagus untuk Thiago Silva agar membentuk pertahanan kokoh. Baik kiri Alonso atau Chilwell, menurut saya Alonso sebaiknya dijadikan 3 back sebagai back tengah di formasi 3 back. Karena kalau di 4 back dia kurang bagus karena lemot ya. Jadi saya lebih memilih Chilwell karena lebih cocok di formasi 4 back milik Chelsea. Di tengah Kante itu tidak diragukan, dia tidak boleh dijual karena itu pemain yang sangat disenangi semua klub. Saya yakin karena dia kerja keras dan stabil, staminanya seperti kucing, memiliki 9 nyawa, hebat. Terus Kovacic atau Jorginho, saya tidak terlalu suka kedua pemain ini, tapi bisa dipertahankan, terutama Jorginho, untuk menjadi guru dari Billy Gilmour. Billy Gilmour itu pemain muda Chelsea. Terus di gelandang serang ada Kim Ziyech, ya, dia akan inti. Dia pemain yang bagus, pemain yang cukup lengkap dan dibutuhkan Chelsea. Terus di sayap kanan bisa Pulisic. Pulisic ya, dia memiliki kecepatan dan dibutuhkan Chelsea. Dan juga dia tidak egois ya. Saya sangat suka Pulisic. Terus ada Timo Werner. Nah, Timo Werner itu serba bisa. Aslinya dia striker tengah, namun bisa juga digeser ke sayap kiri. Nah, Werner itu adalah top skor kedua di Liga Jerman bersama Leipzig. Cuma kalah dari Lewandowski. Lewandowski di peringkat 1 top skor Liga Jerman. Dan Werner itu top skor nomor 2 di Liga Jerman. Nah, ini bukti kalau Werner itu tajam. Sehingga saya sarankan dia ditaruh di striker tengah. Nah, ini kabar buruk buat Abraham. Karena Abraham baru moncer saat musim lalu. Namun dia di musim pertama menjanjikan banyak gol. Namun di musim kedua dia mulai menurun. Sehingga Oliver Giroud, sang striker veteran, masuk lagi. Nah, kabarnya Chelsea itu memburu Kai Havertz ya, gelandang serang dari Leverkusen. Havertz ini unik sebenarnya. Kalau Chelsea dapat, nah itu lebih wow daripada Ziyech, daripada Werner, karena Havertz itu dia tinggi tapi larinya kencang ya, dan juga naluri golnya cukup tinggi. Jadi ini mirip-mirip kayak Lampard juga, gelandang rasa striker. Nah, ini bisa menjadi pembelian yang bagus buat Chelsea. Nah, ya Chelsea wajibnya kiper Chelsea itu buat persaingan kepada Kepa. Nah, saya harap Chelsea bisa bersaing untuk mendapatkan gelar juara dan juga bisa bersaing di Liga Champions dengan materi pemain muda. Dan saya rasa program Lampard ini sudah di jalurnya yang tepat. Nah, sebagai penutup, saya memberikan target kepada Lampard memberikan gelar di musim depan, karena Lampard sudah diberikan pemain yang berkualitas ya. Ada 5 pemain ya, misalnya 5. Mungkin kalau kiper kita tidak tahu berapa lagi yang ditambah Chelsea sebagai pemain baru, tapi ini adalah skuad yang harusnya mendapatkan gelar. Jadi jika musim depan Lampard tidak memberikan gelar dengan skuad yang mewah ini, ya mohon maaf, saya ingin Lampard out atau keluar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.